subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam alaihi afdalus salati wa atammus salam wa ala ali baitihi sadatil alam wa ashabihi alqadatil bararatil kiram wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Thumma amma ba'd, fa awla ma yuftatahu bil kalam fi mithli hadzal maqam al-wasiyatu bi taqwallahil malikil alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Wa tazawwadu fa inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang diberikannya. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan dan segala amal yang mengiringinya, dan diizinkan pula kita untuk merayakannya dengan perayaan yang disyariatkan, yaitu Idul Fitri Al-Mubarak. Diizinkan kita bergembira sebagai tanda syukur kepadanya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kalian menyempurnakan puasa di bulan Ramadan dan bertakbir membesarkan nama Allah atas petunjuk yang diberikannya dan agar kalian bersyukur. Oleh itu kita bersyukur kepadanya, apalagi kita masih diizinkan untuk kembali mengaji, karena ini adalah sebesar-besar benteng kita untuk melindungi dari berbagai fitnah, berbagai penyimpangan dalam beragama. Mengaji ilmulah obatnya. Kalau tidak, mudah sekali kita diselewengkan, mudah sekali kita untuk disesatkan. Bahkan saking banyaknya yang sesat, yang tidak sesat dianggap sesat. Begitulah, Allah musta'an. Karena sebagian besar orang tak mengaji, maka sebagian besar pula orang tidak mengerti. Semoga Allah memberikan nikmat ini kepada kita dan kepada semua saudara kita dimanapun mereka berada. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia terbaik, membawa agama terbaik dengan amalan-amalan terbaik. Kalau kita paham ini, maka kita tak perlu untuk mengikuti selain Nabi. Tidak perlu menambah-nambah, merubah-rubah, mempercantik apa yang sudah disyariatkan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena beliaulah yang paling baik amalannya, yang paling pasti diterima ibadahnya. Oleh itu kita berterima kasih kepada beliau
dan mudah-mudahan hati kita senantiasa tertambat dengan cinta kepadanya sehingga mudah kita mengikuti dan meneladaninya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu, saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita juga tak boleh lupa untuk selalu berdoa untuk ibu bapak, orang tua kita, saudara, mara, karib kerabat, teman dan para sahabat, serta para guru yang telah mengajari kita, para ulama yang telah mewariskan ilmu untuk kita. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik dan hidayah untuk senantiasa berada di jalan yang benar, dan semoga yang sudah mendahului ke alam baka mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburannya, dan diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosa dan salahnya. Khususnya Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam hal ini kita belajar dari kitabnya. Ma'asyil kiram, masih meneruskan pelajaran kita tentang al-azkar, yaitu tentang zikir-zikir yang merupakan amalan yang masuk ke dalam semua sisi dan aspek kehidupan. Ringan tetapi berat di timbangan, mudah tetapi sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam kana yazkurullaha fi kulli ahwalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah di dalam segala keadaannya. Maka kita dapatkan baik melalui kitab ini maupun melalui buku-buku yang ditulis oleh para ulama, setiap gerak ada zikirnya, setiap aktivitas ada zikirnya. Oleh itu maka patut kita mempelajari pula kitab ini, karena dia adalah salah satu sumber penghasilan yang sangat ringan tetapi sangat bernilai. Ringan tapi sangat bernilai. Kita sampai kemarin pada pasal yang ke-11 tentang atau tidak dianjurkan alias makruh berzikir dalam sebagian keadaan. Apa contohnya? Atau misalnya, semisal kan pada asalnya zikir dalam segala keadaan, tapi ada tempat-tempat yang tidak dianjurkan untuk berzikir. Semisal sedang duduk dalam WC, makanya WC tak boleh lama-lama. Nah, tak boleh lama-lama kecuali sesuai dengan kebutuhan. Dan karena di sana tidak boleh zikir, atau dalam keadaan bersenggama, berhubungan suami istri, di saat itu tidak dianjurkan berzikir. Atau ketika kita sedang duduk mendengarkan khatib khutbah Jumat. Jadi kenapa? Karena khutbah wajib didengar, wajib didengarkan, karena dia pengganti salat 2 rakaat. Maka mendengar khutbah adalah bagian yang wajib dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Makanya tidak boleh main apapun yang mengganggu, termasuk memainkan tempat sujud kita. Mana ada pula dulu kan tanah kan sibuk pula bersih-bersih kan tidak, atau sibuk pula meniup sajadah kita tidak. Apalagi kalau melakukan transaksi bisnis pula melalui HP. Ini kadang tidak jarang khatib melihat orang yang Masya Allah sejak mulai khutbah sampai selesai HP-nya jalan terus. Rugi besar rasanya karena tidak melakukan berkomunikasi selama
hari Jumat. Padahal khatib paling lama ada sejam ya. Hah? Serius lah. Khatib ada sejam. Kadang-kadang 15 menit dah kehabisan bahan khatibnya. Ya, dah kehabisan bahan ya. Nah, makanya tinggalkan. Maka ada yang mengatakan HP itu jangan dibawa ke masjid. Karena HP itu untuk berhubungan dengan manusia. Sedangkan kita ke masjid berhubungan dengan Allah. Makanya tidak perlu HP. Nah, tapi Ustaz bawa juga ya. Kan rumah saya jauh Pak. Tadi mau ditinggal kemarin semalam saya mau tinggal HP untuk kajian subuh semalam Bang. Sengaja mau tinggal tapi teringat nanti pas di jalan kempes ban mobil pakai apa saya mau hubungi. Itu dia teringat lagi. Atau ada hal-hal yang sifatnya emergensi nanti keluarga gimana dia mau hubungi. Akhirnya saya jemput lagi. Padahal saya sampai ke mobil di subuh tuh karena kajian subuh. Karena apa? Supaya tidak terganggu. Itu alasan utamanya. Makanya kalau harus juga dibawa maka matikan dia. Matikan suaranya. Ya, saya kadang-kadang kalau sedang ngajar sengaja silent gitu. Jadi ketika ada yang nelpon, saya punya alasan tidak dengar, padahal nampak. Apa tidak diangkat telepon, tidak dengar nada deringnya, mau tidak dengar kan? Sah? Tapi nampak, nampak aja nampak. Apa sebab? Sedang sibuk, sedang sibuk. Nah sibuk dengan manusia saja kita bisa menolak, apalagi sibuk dengan Allah Taala. Zikir aja tidak boleh, berzikir aja tidak boleh. Apalagi bertransaksi, dagang dan bisnis. Ini yang kadang-kadang orang tidak tahu nilai sesuatu itu. Sehingga dia menganggap bahwa dunia dan seisinya yang tak seharga sebelah sayap lalat di sisi Allah baginya lebih berharga daripada menyimak khutbah yang disampaikan. Makanya yang seperti ini apa kira-kira ya? Susah dapat hidayah yang seperti ini. Lalu kok pergi juga dia Jumat? Nah, kadang-kadang nggak enak sama yang lain. Karena dia tidak merasa menikmati. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin, zikir sendiri di waktu itu adalah tidak dianjurkan. Ketika khatib sedang khutbah atau ketika kita sedang berdiri dalam salat. Berdiri dalam salat, kalau sedang berdiri, apa yang dianjurkan? Berdiri dalam salat. Berzikirkah atau baca Quran? Baca Quran kan? Jadi kalau tuan-tuan nak lama berdirinya, panjangkan ayatnya. Panjangkan ayatnya. Jelas ya? Zikir di mana tempatnya? Ketika ruku, ketika sujud. Ketika ruku, ketika sujud. Sedangkan ketika berdiri adalah bacaan Al-Quran. Maka tidak dianjurkan berzikir. Walaupun tidak membatalkan sholat. Sama juga tadi orang yang main HP ketika Jumat tidak batalkan sholat. Tapi dia pulang tanpa bawa pahala. Nah, dia ibarat hutang boleh dikatakan lunas. Tapi apakah berhasil atau berpahala atau tidak? Kalau menurut hadis Nabi tidak berpahala. Man massal hasa faqad lagha. Kemudian pada dalam keadaan ngantuk, kalau memang sudah ngantuk, bawa tidur. Sebab kalau dibawa juga terus berzikir, awak nak memuji Allah akhirnya mencaci nanti. Sah? Bisa-bisa mencaci Allah SWT. Makanya dalam salat pun Nabi menganjurkan bila seseorang sedang mengantuk, maka dia jangan lanjutkan salat. Dia ingin memuji Allah tapi akhirnya mencaci Allah nanti. Nauzubillah. Karena seperti pembahasan setelah ini nanti adalah mesti hadir hati dalam zikir. Kalau ngantuk hadirlah. Kalau sudah ngantuk tidak hadir hati kita lagi. Maka dalam keadaan mengantuk juga makruh berzikir. Nah, makanya dibawa tidur. Nah, ma'asyil kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau hal-hal lain yang mungkin
tidak pada tempatnya. Sedangkan selebih itu maka dibolehkan untuk berzikir. Bolehkan dalam berzikir. Termasuk dalam kamar mandi yang terpisah dengan tempat buang hajatnya. Tidak apa-apa, boleh berzikir. Baca bismillah. Misalkan ada, kalau di hotel biasanya kan dipisah tuh, ruang mandi dengan ruang buang hajat. Maka di dalam ruang mandi maka dibolehkan untuk berzikir, baca bismillah dan seterusnya. Tapi ketika buang hajat tidak. Tempat buang hajat tidak dianjurkan. Ma'asyir kiram rahmatullah. Kemudian Syekh melanjutkan, Al-Imam Nawawi rahimahullah, qala faslun fi huduril qalbi fi dzikr. Yaitu pembahasan tentang masalah hadirnya hati ketika berzikir. Ma'asyir, kenapa harus hadir hati? Karena zikir itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, para ulama menyebutkan dia adalah amalan hati dan amalan lisan. Zikir adalah amalan hati dan amalan lisan. Nah, makanya harus hadir hati. Kalau tidak, maka tidak akan diterima dan tidak akan serius. Berkata Syekh rahimahullah, al-muradu min az-zikri hudurul qalbi. Yang dimaksud, yang kehendaki dari zikir itu adalah hadirnya hati, yaitu serius, karena kita sedang memuliakan yang kita zikirkan. Siapa yang kita zikir? Allah Subhanahu wa taala al-mazkur. Fayanbaghi an yakuna huwa maqsud az-zakiri fa yahsu ala tahsilihi. Karena zikir itu adalah maksud utamanya adalah menghadirkan hati, karena zikir itu artinya adalah menta'zim yang kita zikir itu, yang kita sebut itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus diikuti dengan menghayati maknanya. Seperti subhanallah, maha suci Allah. Dari apa? Dari segala kekurangan, dari segala aib. Allah maha suci. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa Allah dipuji dengan alhamdu? Karena kata orang Arab, alhamdu beda dengan al-madhu. Walaupun hurufnya sama huruf ha, mim, dal, tapi al-madhu beda dengan alhamdu. Kenapa? Apa bedanya? Alhamdu itu pujian untuk yang baik semuanya. Makanya segala yang baik disebut mahmudun. Tapi segala yang terpuji belum tentu semuanya baik. Sahih? Misalnya ada orang yang dipuji karena kelihayannya. Dipuji orang, luar biasa ya. Escobar itu berpuluh tahun tidak bisa ditangkap oleh polisi Meksiko. Tahu Escobar? Bukan es krim itu, bukan. Itu mafia narkoba dunia. Ya, sampai terkenal sampai ke sini. Jadi dipuji orang apa kelihayannya tadi. Tapi apakah dia buat baik? Enggak. Bukan dia berbuat baik. Dia dipuji orang, tapi tidak baik. Atau misalnya Abu Talib, dipuji enggak? Abu Talib dipuji orang enggak? Abu Talib dia dipuji karena dia membela Nabi alaihissalatu wassalam. Ini namanya yang puji ini adalah al-madhu. Dia orang baik apa tidak? Abu Talib orang baik enggak? Hah? Orang baik? Saya bilang enggak. Dia orang tidak baik. Ia enggak beriman dia. Berarti dia sombong. Makanya Abu Talib disebut orang sombong. Kenapa? Tidak mau tunduk pada Islam.
Tapi perbuatannya mamduh, dipuji. Dipuji karena dia menghalangi orang-orang kafir membunuh Nabi, menyiksa Nabi, mencelakai Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi apakah dia orang baik? Ini tentulah Donald Trump itu baik tuh katanya. Suka sedekah. Orang Iran orang Syiah itu baik itu katanya, membela kemanusiaan. Banyak orang yang terkicuh di antara. Gimana baiknya orang Syiah itu? Karena dia berkoar-koar. Itu berkoar? Suaranya lantang, membela Palestina. Sah? Kalau itu yang membuat tonton tertipu, tonton seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Orang-orang munafik itu bila berbicara membuat kalian terperangah. Bila bergaya seperti buya-buya. Makanya orang terperangah dengan orang munafik. Kenapa orang munafik itu dia seperti lebih beriman dari orang beriman. Lebih tinggi ghirah Islamnya daripada orang-orang beriman. Apa contohnya? Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik Madinah di zaman Nabi SAW. Setiap Nabi nak khutbah Jumat, Nabi naik mimbar, dia bicara dulu di sini. Dia bicara apa katanya? Ayyuhan nas. Mantap pidatonya, retorikanya bagus. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza Rasulullah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatun ahdaha Allah ilaikum, ini hadiah yang Allah persembahkan untuk kalian. Fa'azzimu, ta'zim dia, akrimu, muliakan dia, azziru, bantu dia, ansuru. Mantap ya, retorika. Sehingga banyak orang awam Madinah waktu itu mengira, yang mantap Abdullah bin Ubay ini. Sanggup dia tidak seperti Abu Bakar diam-diam aja. Jadi memang di zaman dulu ada. Jadi kalau sekarang ada yang ngomong tidak seperti orang Arab Saudi yang diam-diam saja tidak membela Palestina, tidak seperti orang Pajajaran yang diam-diam aja tidak bela Palestina. Lihat Iran. Jadi memang banyak di antara umat ini hari ini jahil. Walaupun bermerek alim. Seperti dokter kan merek ulama dia, profesor merek ulama. Tapi tidak paham. Apa sebab ilmunya tidak Al-Quran dan Sunnah. Ilmunya adalah pemikiran dan filsafat. Jadi lebih cenderung oleh atau terpengaruh oleh retorika. Saya tanyakan, sejak kapan Iran itu membantu Palestina? Ayo tunjukkan ke saya. Tunjukkan. Israel sudah menjajah Palestina sejak 48. Nah, sejak kapan Iran berperang sama Israel? Sudah berapa angka bantuan yang diberikan oleh mereka kepada rakyat Palestina? Jangan pas sekarang perang aja naik dia panggung. Nah, itulah makanya kita harus berada di majelis ilmu, selalu harus hadir, harus beriman, harus baca Quran, baca hadis. Ini tidak baca koran terus. Hanya berita AI pun jadi berita. Berita AI pun yang mana kucing bisa masak kan?
kira bikin podcast tentang ijazah palsu. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang menjadikan bahan. Akhirnya Abdullah bin Ubay sering pidato, tapi setelah perang Uhud sahabat tarik sarungnya. Sebab apa? Ketika betul-betul berperang, dia adalah pengkhianat. Dia adalah pengkhianat. Tuan-tuan, ketika perang Arab dulu melawan Israel untuk memerdekakan Palestina tahun 73, ada Iran ikut? Ada Iran ikut? Jawablah. Pasukan Arab hampir menang waktu itu. Tapi ada pula sebagian dari orang Arab yang titik-titik berkhianat. Ya, tanda petik berkhianat. Yaitu pasukan Mosyu mengundurkan diri. Kalau kawan mundur, awak sedang berperang, gimana rasanya? Gimana rasanya? Jatuh mental kita. Yang apalagi lawan dengan perlengkapan yang luar biasa. Padahal hampir menang orang Arab waktu itu. Tapi pasukan Mosyu mengundurkan diri. Akhirnya banyak pula mereka yang bela-belain Iran itu. Karena tadi memang kadang lucu-lucu kalau orang itu kalau tanpa ilmu tapi bergelar tinggi, ya seorang profesor doktor fikih perbandingan mazhab, masya Allah mantap. Tanya, Syekh, orang Yahudi Nasrani kafir apa enggak? Oh, lah. Mereka enggak boleh dikafirkan. Kenapa? Kan punya Al-Qur'an, punya kitab. Ahlul kitab. Ada Taurat turun dari Allah, ada Injil turun dari Allah. Mereka pengikut Taurat dan Injil. Enggak boleh dikafirkan. Lalu Syekh, kalau Wahabi kafir enggak? Oh, kafir. Masya Allah, Yahudi Nasrani tidak kafir, Wahabi kafir. Yang lucunya, yang bikin kita tertawa sambil menangis, ketika ditanya, kok kafir Wahabi Syekh? Wahabi itu kafir karena akidahnya sama dengan Yahudi dan Nasrani. Paham enggak? Ngerti? Enggak apa ya? Katanya Yahudi dan Nasrani enggak kafir. Sudah itu Wahabi kafir karena akidahnya diambil dari Yahudi dan Nasrani. Bapak cara guru ndak kafir, mu'i kah? Kafir. Gara-gara ngambil ilmu dari guru tadi. Ini yang tak jelas. Ya tak sama lah. Mereka juga bilang Wahabi itu antek Yahudi. Habis itu mereka yang ngundang ya Yahudi. Mereka yang berkunjung ke negeri ya Yahudi, belajar ilmu ke sana. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, karena kebanyakan tidak berilmu sehingga inilah yang terjadi. Mudah terpedaya, mudah tertipu. Allah musta'an. Masuk waktu Syekh? Antum cepat kan jamnya enggak? Belum lagi. Ayolah, azan dah dulu nak.
Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT. Jadi harus hadir hati dalam berzikir itu. Wa yatadabbaru ma yazkur, dan mentadabburi apa isi dari zikirnya itu. Jadi isi dari zikir kita tadabburi. Naam. Wa yata'aqqalu ma'nahu, dan memahami maknanya. Jadi tadi sudah katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita pahami itu. Naam. Fattadabburu fi dzikri matlub. Tadabbur dalam zikir itu dituntut. Kama huwa matlubun bil qiraah, seperti dituntutnya tadabbur ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi sama juga ditadabburi ketika membaca Al-Quranul Karim. Makanya ketika baca Quran, mana yang lebih afdal? Banyak khatam tanpa tadabbur, atau khatam hanya sekali tapi dengan tadabbur? Maka para ulama mengatakan tadabbur, membaca dengan tadabbur, yaitu memahami, menghayati, mendalami maknanya, itu lebih afdal. Bahkan pernah Nabi SAW salat malamnya 1 ayat, walaupun pernah lebih sering sampai salat malamnya 1 rakaat 5 juz, ya, tapi pernah 1 lagu karena mentadabbur ayat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ya, diulang-ulang terus. Nah, lisytirakihima bil ma'na al-maqsud, karena antara zikir dengan qiraatul Quran mempunyai kesamaan dari sisi makna yang dituju, yaitu kalau Al-Quran membaca firman-firman Allah, pesan-pesan Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, anjuran-anjuran Allah. Zikir adalah menyebut kemuliaan Allah, ketinggian Allah, kebesaran Allah, dan seterusnya. Walihada kana al-mazhabus sahih al-mukhtar, oleh sebab itu mazhab yang sahih dan dipilih istihbabu maddidz zakir qaulahu la ilaha illallah. Makanya dianjurkan untuk mengucapkan la ilaha illallah dengan suara yang
yang dipanjangkan, tapi tidak lebih daripada 5 mad atau 5 harakat seperti yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, la ilaha illallah. Demikian juga ketika Nabi alaihi salatu wasallam menutup salat witir di malam hari, dia baca subhanal malikil quddus quddusun subuhur rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Dipanjangkan kalimat warruh tadi sebagai tanda beliau menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Lima fihi minat tadabbur, karena dengan memanjangkan itu terlihat dia mentadabburi maknanya. Wa aqwalus salafi wa a'immatil khalaf fi hadza masyhurun wallahu alam. Dan perkataan ulama baik dari kalangan as-salaf maupun di kalangan al-khalaf tentang keutamaan mentadabburi zikir dan qiraah itu sangat banyak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka orang yang berzikir dengan hati yang hadir pasti akan berbeda dengan orang yang berzikir tanpa hati yang hadir. Orang yang hadir hatinya tanda dia menikmati. Kita kalau orang sedang berbicara dengan kita senang, ya, dia akan serius dengan kita, menikmati kebersamaan itu. Tapi kalau dia bicara sama kita, tapi pikirannya kemana-mana, tidak usah dilanjutkan lama-lama, dia tidak menikmati. Justru tidak membuat dia nyaman. Kan ada kadang-kadang orang sedang sibuk, kita ajak juga bicara terus. Nah, dia karena apa? Mungkin karena segan dilayani terus. Tetapi hatinya tidak bersama kita. Kira-kira tuan-tuan senang tidak? Hah? Ketika bicara cakap dengan dia, dia sibuk misalnya buka apa? Kalau dia punya barang di tangannya, HP tengok aja, iya betul, nggak ada apa-apa. Dia sibuk, dia ngerjakan semua yang beda dengan orang yang kalau ketika kita bercakap dengannya, dia tinggalkan seluruh kesibukannya. Seperti kata Ibn Abdullah bin Abbas, saya kalau berbicara dengan saudara, saya tidak akan palingkan wajah saya daripadanya sampai dia puas. Tapi kalau dia buang muka terus, awak bercakap terus, terasa nikmat. Mungkin ketika ditanya apa yang kita sebutkan waktu kita bicara dengan dia, dia tidak tahu sama sekali. Hanya bilang, ya, dan seterusnya. Jelas ya? Makanya menghadirkan hati dalam zikir itu adalah suatu yang wajib dilakukan oleh orang berzikir supaya dapat ala bizikrillahi tatma'innul qulub alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan tenang hatinya dengan zikrullah. Ingat, dengan zikrullah itu hati menjadi tentram. Dan kapan baru kita bisa menghayatinya, menghadirkan hati? Ketika kita mengerti dan menghayati serta mentadabburi makna dari zikir yang kita baca. Masuk masjid, contoh berzikir kan bismillah dengan menyebut nama Allah. Lalu kenapa kita menyebut nama Allah? Kalau bukan karena Allah yang berikan taufik, berat kaki ini melangkah ke masjid. Kalau bukan karena Allah berikan taufik, berat rasanya pinggang kita duduk lama di masjid. Kalau bukan taufik dari Allah, berat lamanya lama-lama berdiri mendengarkan imam baca ayat. Makanya bismillah. Wa wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pula kok masuk masjid baca salawat ke Nabi alaihi salatu wassalam? Apa pula? Kita jadi ingat bahwa masjid ini kalau bukan karena sunnah Nabi, tidak ada. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam, kita ingat ketika hijrah ke Madinah yang pertama dibangunnya masjid sebelum beliau bangun rumah. Nah, untunglah ketika kita bangun rumah sudah ada masjid. Ya, kalau enggak, pikirkan masjid dulu. Atau setidaknya
kalau lain selain sunnah, karena selain sunnah itu yang menyebabkan sebab perselisihan terus. Tidak percaya kami Ustaz, tidak percaya tuan-tuan, apa boleh buat lagi. Tapi saya tanya ke tuan-tuan, di sahabat dulu sering mereka berselisih? Hah? Sering berselisih? Tidak ada mereka berselisih atau jarang berselisih. Ada berselisih, pasti ada yang menyalahi. Pasti ada yang menyalahi. Misal Abdul Malik bin Marwan ketika dia di khutbah hari raya, lalu dia dulukan khutbah daripada salat. Kalau kita apa biasanya? Salat dulu baru khutbah. Kenapa dia dulukan khutbah? Dia bilang kan sama juga dengan Jumat. Jumat kan didahulukan. Sah? Yang kedua, supaya orang selesai sholat tidak pulang, supaya dengar khutbah. Tujuannya bagus, tapi menyalahi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya salah seorang sahabat, kalau saya tidak salah Abu Sa'id Al-Khudri memprotes, atau Abu Musa Al-Asy'ari protes, mulai berselisih. Kenapa? Karena ada yang keluar dari atau menjauhi sunnah. Paham kaum muslimin? Jelas? Ketika Nabi SAW setiap selesai azan, harus ada jeda menunggu baru qamat. Sahih? Lalu ketika ada yang merubah itu, mulai terjadi berselisihan. Azan langsung qamat. Akhirnya berselisih orang gara-gara meninggalkan sunnah Nabi SAW. Orang mati di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, sampai imam-imam yang 4, tidak ada yang diazankan. Ada mulai pula orang mengazankan orang setelah masuk kubur. Akhirnya apa? Terjadi perselisihan. Siapa yang disalahkan? Tentu tidak ada yang ngaku salah. Semuanya mengaku ini baik. Apa sebab? Dulu ketika lahir diazankan, masa ketika mati tidak diazankan? Subhanallah. Orang hidup diazankan karena akan diganggu lagi oleh syaitan. Sah? Maka azan sebagai pengusirnya. Anak kecil itu kan menangis terus, kata Nabi, karena ditekan pusarnya oleh syaitan, maka diazankan. Tapi kalau orang mati, dia ngaku lagi sama syaitan? Hah? Woi. Jadi maka kiasnya tidak benar. Makanya kalau dia orang yang melakukan itu, dia bilang jangan salahkan, ada dalilnya, kata. Betul, ada dalilnya, tapi dalilnya bukan pada tempatnya. Dalilnya bukan dalil yang sahih. Jelas? Bapak punya utang di kedai, sudah bayar tapi pakai uang saya, tidak tanpa izin. Lunas utangnya, utang lunas di sana, tapi kita berkelahi gara-gara itu. Tidak benar, karena yang bapak pakai uang saya tanpa izin, akhirnya menyebabkan perkelahian setelah itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Jelas kaum muslimin?
Jadi jangan lupa selalu menghadirkan hati ketika berzikir. Sebagaimana menghadirkan hati ketika membaca Al-Quran. Supaya nampak, supaya terasa, supaya nikmat pesan-pesan yang ada di dalamnya. Itulah sebabnya orang berzikir tentang hatinya. Allah maftahli abwaaba rahmatik, bukakan kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Awak berharap rahmat. Kalau terbuka pintu-pintu rahmatmu di masjid, nyaman orang di masjid. Makanya orang yang paham kalau berkelahi di rumah sama istrinya, dia larinya ke masjid. Apa sebab? Karena rahmah di rumah marah. Maka cari rahmat di masjid. Kalau sudah marah-marah kan tidak ada rahmah lagi. Sah? Maka minta ke masjid. Kalau dia lari ke masjid, paling mudah penyelesaiannya selepas itu. Paham tak? Kau bantai je ini je. Kau tak janda jalan lalaunya pandai udah awak kena nam. Bantai je ini. Jangan lari ke rumah mertua, rumah orang tua. Apalagi lari kepada rumah PRT, jangan. Lari rumah PRT, jangan-jangan PRT udah ngintai istri kita juga nanti. Tambah dikomporinnya. Ayatnya tuh mana? Ini jak saya itu tak elok pengirinya. Rupanya suruh kita cerai. Jadi jangan. Orang tua juga kayak gitu. Nanti dicelanya menantunya. Kalau sudah saling mencela menantu, nanti lawannya besar lagi. Pak ayam menyelesaikannya, makanya lari ke masjid. Karena ketika masuk masjid, Allah maftahli abwaaba rahmatik. Karena pintu waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, saat itu di rumah sedang tutup. Sah? Minta ke masjid. Kalau pergi ke rumah orang tua, itulah. Orang tua sejahat anak apapun, anaknya mesti dibela-belanya. Karena baginya kalau anaknya jelek, hasil didikan dia. Kalau hasil didikan buruk, berarti dia yang buruk. Kena dia, tersinggung dia. Tapi kalau anak lari ke masjid, datang mertua, walaupun hari raya, mana dasman? Antar lama tadi ke masjid nampaknya. Besok datang lagi dia. Tak jenawa bangun rumah. Kayaknya masjid mah. Tak ada pulang. Lama di masjid. Kemarin terlambat pulang, tak sempat itikafnya. Kan senang jawabannya. Orang tua tidak tahu kan? Sah? Tapi kalau sampai tahu lagi marah sama saya, makanya yang benar jadi menantu kan, jangan jadi istri dan sebagainya. Dah tersinggung kawan. Kalau tersinggung, anak amaknya harus diajari katanya. Jangan saya yang diajari. Dah. Kalau sudah begitu menantu sama amak mertuanya bisa perbaiki. Anak amak itu kuajo, amak yang tak pandai majaunya. Kan gimana lagi? Tidak bisa. Makanya khususnya laki-laki jangan jajik. Itu jajik pengadu-pengada. Itu pengadu-pengada. Suka ngadu sama orang tua. Jangan, hindari itu. Hindari itu. Ya. Apalagi orang tua kita yang gampang tersinggung. Orang tua kita yang gampang pemarah. Orang tua kita yang suka menang sendiri. Kalau situ jangan coba-coba dipatahkan, yang bisa dilanggar, bahaya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, itu diambil daripada makna daripada zikir-zikir yang kita lakukan tadi. Baik, sekira cukup. Masalah puasa Syawal. Sudah selesai? Belum. Alhamdulillah. Ada seorang syekh ditanya itu kan. Lalu beliau menjawab dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa puasa Syawal itu tidak begitu ditekankan. Masalahnya takut menjadi wajib. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa riwayatnya itu dari satu orang sahabat dari Sa'ad bin Sa'id kalau nggak salah saya. Tapi di bawahnya itu ada 5 orang yang meriwayatkan. Jadi ada yang mengatakan bahwa hadis ini belajarnya hasan. Jadi pertanyaan saya mengenai puasa Syawal ini bagaimana? Baik, barakallahu fiik. Habis pertanyaannya? La ilaha illallah.
saya dulu tidak pernah pula mendengar yang seperti ini. Bukan tidak mendengar, mempelajari pendapat yang dikatakan Imam Malik itu. Tapi bukanlah maknanya Imam Malik tidak menganjurkan puasa di bulan Syawal. Iya itu. Jadi takut diwajibkan. Tuan-tuan sudah mewajibkan ya, sampai ayo pun wajib mah. Ayo poso 6. Wajib pada Idul Fitri lah weh. Sah? Ini yang ditakutkan Imam Malik dulu. Ini yang takut Imam Malik. Cuman sayangnya yang berhari raya puasa 6 rata-rata belum selesai puasa 6. Bablo coro ayo sebelum puasa. Hanya itu main ilmu akal-akalan itu cuma itu hasil. Ilmu akal-akalan. Nah, cuman mau banyak pula orang-orang cerdas, orang-orang hebat yang ingin menegakkan benang basah itu. Nah, akhi, ya Allah ya Rabbi, hadis tentang puasa Syawal itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau Imam Muslim meriwayatkan sahih enggak ya? Tapi sampai enggak sahih. Hah? Hebat lainnya pada Imam Daraqutni. Imam Daraqutni yang mengincah Sahih Bukhari dan Muslim, atau mengincah beratus kali dibacanya sampai tamat. Antum berapa kali? Hah? Ini kan lucu-lucu orang sekarang. Dia kitab Sahih Muslim dah dibaca oleh para ulama-ulama besar, pakar-pakar yang hafiz hadis, yang tahu dia seluk-beluk penyakit-penyakit hadis, tapi dia tidak mengkritisi hadis itu. Tiba-tiba yang baca hadis cik-cik sudah pandai pula mengatakan hadisnya tidak sahih. Tapi itu bilang hasan tadi ya. Hasan sama dengan sahih hukumnya. Hadis hasan sama dengan hadis sahih. Tapi kalau dikatakan dhaif tidak. Nah, adapun perkataan Imam Malik tadi rahimahullah, mau dikatakannya bahwa itu bukan menjadi kebiasaan masyarakat Madinah. Maksudnya adalah menjadikannya puasa itu 6 hari berturut-turut. Artinya Syawal itu semuanya boleh puasa Syawal di hari keberapa pun. Sehingga tidak mesti dilakukan secara berturut-turut. Karena di Ahlul Madinah tidak dikenali itu. Mereka selalu langsung puasa berturut-turut. Ini maksud daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Adapun hukumnya, tidak pernah boleh mengatakan tidak boleh. Nah, beliau tidak mengatakan tidak boleh. Bahkan itu sunnah muakkadah. Sunat muakkad. Bukan wajib. Wallahu ta'ala alam. Nah, mungkin ada pertanyaan juga yang perlu diinikan. Mana yang didahulukan, qadha Ramadan atau puasa 6 Syawal? Itu yang maksudnya. Mau ditanyakan gitu? Tidak usah lah ya. Nah, barang siapa yang tertinggal puasa di bulan Ramadan, kemudian mana yang dia dahulukan, qadha dulu atau puasa sunat? Wallahu alam, tentu saja kalau ditanya ke saya mana yang didahulukan, puasa wajib atau puasa sunat? Tentu wajib. Tentu puasa wajib. Nah, cuman masalahnya boleh hendak kita melambatkan qadha dan mendahulukan puasa sunat? Kalau masalah boleh ini masalah khilaf di antara ulama. Di antara boleh atau tidak. Maksud boleh di sini, ini kan dia cuma sunat ya, ditinggalkannya kan tidak masalah, boleh kan? Cuman masalahnya apakah dapat tidak pahala yang dijanjikan dalam hadis tadi, hadis Abu Ayyub Al-Ansari Muslim tadi. Man sama Ramadhana imanan man sama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana ka siyamid dahri. Siapa yang puasa sebulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dituliskan baginya pahala 1 tahun.
1 tahun. Para ulama menjelaskan karena puasa Ramadan 29 atau 30, satu hari dihitung 10 hari. Berarti Ramadan 360 hari nilainya. Sedangkan 6 kali 10 60 dan hari dalam setahun adalah 360. Maka apakah boleh dilambatkan? Artinya puasa sunat aja dulu, nanti setelah itu baru diqadha puasa wajib. Wallahu alam, sebagian memandang bahwa qadha mesti dilakukan dulu. Kalau tidak dapat pahala puasa setahun itu. Karena Nabi mengatakan tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari. Berarti setelah sempurna puasa Ramadan. Tapi yang lain mengatakan enggak mesti diqadha dulu. Sebab apa? Waktu qadha itu panjang. Karena sepakat ulama mengatakan mengqadha puasa Ramadan tidak mesti langsung. Apa makna tidak mesti langsung? Boleh dilambatkan sampai menjelang Ramadan tahun depan. Sampai menjelang Ramadan tahun depan. Artinya di qadha sampai bulan atau di bulan Sya'ban. 6. Jadi tidak mesti diqadha sekarang. Nah, kalau boleh tidak diqadha sekarang, berarti boleh kita puasa sunat. Karena sunat bulan Syawal ini terbatas waktunya. Inilah zahir dari amalan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak mengqadha puasa Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban karena sibuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah beliau setiap hari bersama Nabi? Tanya ke saya. Ti ai rumah bini itu tahu? Kepaya wano jawab mah. Jelas landa gitu aja kepaya. Kan ada jatah-jatah hari istri Nabi kan ada 9 sah. Berarti dia setiap hari sama Nabi? Setiap hari sama Nabi? Ya enggak lah. Dasar enggak pernah beristri bini satu, jadi enggak tahu itu. Ya enggak lah, enggak. Cuma dia beralasan itu. Enggak sempat mengqadha kecuali di Sya'ban. Berarti mungkin di hari-hari yang lain itu dia puasa sunat. Puasa ketika Nabi sedang tidak di rumahnya, dia puasa sunat. Termasuklah puasa sunat Syawal ini. Nah, kalau Nabi bolehkan itu untuk istrinya, berarti boleh untuk seluruh umat kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Kalau tanya afdal, mana dahulukan? Iya, kita katakan dahulukan yang wajib. Tapi kalau seandainya dilaksanakan yang wajib, sunatnya tak sempat, tak dapat, maka boleh dilakukan yang sunat dulu baru qadha'nya nanti. Nah, andainya pun yang benar adalah pendapat yang pertama tadi, disempurnakan Ramadan dulu, lalu dia puasa tidak sempurna dulu Ramadannya, puasa aja bulan Syawal. Kira-kira berpahala atau berdosa? Kepayah sekali jawabnya. Melaksanakan sesuatu yang disyariatkan berpahala atau berdosa? Berpahala. Gitu aja kok repot. Kan saya sudah jelaskan tadi, boleh enggak melambatkan qadha? Boleh kan? Boleh enggak? Astagfirullahaladzim. Ini tertinggal puasa, misalnya seorang ibu hamil tertinggal puasa di bulan Ramadan, mesti dia bayar di bulan Syawal? Wajib diqadha bulan Syawal?
Enggak. Kan enggak wajib kan? Atau enggak usah ibu hamil kan habis itu nyusui pula kan? Ini orang musafir. Misalnya Bang Haji kemarin ke Aceh ya? Ramadan enggak? Ke Mekah. Nah, mana aja lah misalnya musafir. Lalu dia tinggal puasa sepekan. Ya dia ambil rukhsah. Boleh kan? Musafir boleh enggak? Enggak puasa. Nah, sekarang di bulan Syawal sunat juga belum, qada juga belum. Berdosa enggak dia sekarang? Kan Syawal sudah 15 hari ini. Dia belum mengqada. Berdosa enggak? Berdosa enggak? Tidak. Kan boleh melambatkan. Kalau boleh melambatkan berarti berdosa enggak dia? Melakukan yang boleh. Melakukan yang boleh berdosa? Enggak. Maka beliau enggak berdosa. Paham maknanya? Bahwa mengqada tidak wajib langsung selepas Ramadan. Paham? Oleh sebab itu, andainya dia sekarang puasa sunat dulu, boleh apa enggak? Boleh. Nah, kalau dia puasa sunat, walaupun tak dapat pahala puasa sepanjang tahun, karena belum sempurna Ramadannya, berpahala dia atau berdosa? Masya Allah, Alhamdulillah. Itu yang saya maksudkan. Paham tak? Berpahala tak? Berpahala, karena dia puasa di bulan Syawal. Yang kedua, yang mewajibkan tadi, kenapa diwajibkan? Dia meninggalkan karena izin syar'i. Syariat yang mengizinkan dia untuk tidak puasa di bulan Ramadan. Kan izin Allah kan? Izin Allah tak? Izin Rasul kan? Taib. Kemudian Allah izinkan pula dia untuk melambatkan qada. Sah? Sah? Taib. Kenapa antum paksa dia puasa dulu? Wajib. Allah saja bolehkan, Rasul juga izinkan. Kenapa antum wajibkan dia untuk selesaikan dulu yang wajib baru puasa sunat? Pahamnya? Paham je? Woi, yang sunat 6 jua lah sampai apa-apanya lasin. Tu tambahlah qada 5 hari mereka. Tu tak berat? Berat tak? Berat apa tak? Subhanallah. Yang 6 yang sudah selesai 6 hari, coba berapa orang? Nah, tak ada yang berani dah. Selesai Noai? Mak, luar biasa saya. Memang patut dicontoh dalam segala hal. Jazakallahu khairan. 6 hari berarti tak berat bagi beliau. Bagi kita berat ya. Bukan berat masalahnya, bukan berat tak sanggup puasa. Sering dipaksa. Awaklah niat puasa, sudah itu disuruh orang buka. Boleh. Atau orang datang ke rumah, kalau tak makan ustaz kami taklah makan dia. Kalau qada tu pada hebat dia salah itu kan bertampang. Jadi salah dua makan datang makan aja sambungnya. Boleh kan? Boleh kan? Nah, sekarang orang yang melambatkan qada, izin Allah. Sah? Kemudian dibolehkan puasa sebelum qada, puasa sunat, izin Allah. Kalau Allah izinkan berpahala atau berdosa? Berpahala, alhamdulillah. Nah, kenapa kita wajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah Subhanahu wa taala? Walaupun dari sisi makna mendukung. Karena Allah katakan, Nabi katakan, siapa yang puasa Ramadan, ini belum sempurna Ramadannya. Lalu pertanyaan, Ramadan itu apakah maknanya harus sempurna semua? Tidak, dia meninggalkan itu dengan izin. Kalau yang tidak hadir dengan izin, dihukum. Ya Allah ya Rabbi, tidak pernah jadi guru ngaji dulu. Yang tidak hadir dengan izin dihukum. Hah? Kan tidak kan? Dikasih dispensasi. Makanya wallahu alam ya, kita tidak wajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau anjuran diutamakan, iya, laksanakan yang wajib dulu. Tapi kalau misalnya gara-gara menyelesaikan yang wajib, yang sunat telat tidak dapat, maka fadilat ini harus dikejar. Ya, andainya benar pendapat yang mewajibkan selesai dulu Ramadan,
tapi orang yang berpuasanya tidak berdosa. Sah? Karena apa? Melaksanakan puasa yang disyariatkan. Saya tidak tahu ada yang mengatakan tidak dibolehkan puasa Syawal dulu sebelum Ramadan selesai, atau tidak boleh puasa sunat dulu sebelum Ramadan dibayar. Saya tidak ada yang mengatakan itu. Yang ada adalah kalau nak dapat pahala sempurna puasa 1 tahun, selesaikan dulu puasa wajib. Setelah itu baru puasa sunat. Ini wallahu alam bagi sebagian, ya, tidak semua orang. Bagi sebagian ini memberatkan. Dan ini bertentangan dengan prinsip puasa yang Allah turunkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah ingin kemudahan bagi kalian, tidak ingin kesulitan. Oleh sebab itu wallahu alam, kalau memang tidak sanggup untuk wajib dulu baru sunat, kerjakan yang sunat dulu, karena yang wajib itu wajibnya tidak ala al-fawri tapi ala tarakhi. Tidak mesti langsung, tapi boleh diundur sampai menjelang Ramadan tahun depan. Wallahu a'lam. Dah. Ini gara-gara antum bertanya lama. Hah? Ya, mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, belajar agama baru alim.